saya Ardita Nurmagupita dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang penanganan pada kasus hernia umbilikalis pada kucing betina domestik dengan penanganan bedah. Jadi, yang kita tahu, hernia itu adalah persumbulan organ visceral abdominal melalui suatu lubang yang dimana organ-organ itu masuk ke dalam suatu kantong yang terdiri dari peritoneum, kemudian tunica flava, kulit. Nah, hernia ini dapat terjadi secara dapatan maupun secara kongenital atau dari lahir. Nah, berdasarkan dari kasus yang saya dapat dan saya tangani kemarin, didapatlah sinyalemen dan anamnesanya. Namanya Vivi, jenis kelaminnya betina, umurnya kurang lebih 2 tahun dengan bobot badan 3,1 kg. Kemudian dengan corak bulu abu putih dan coklat atau biasa kita sebut dengan kaliko. Nah, kucing ini tinggal di area perkantoran BUMN Renon Denpasar. Kucing ini mengalami keluhan adanya benjolan di daerah abdomen yang cukup besar. Nah, berdasarkan pernyataan dari pemilik itu diketahui bahwa kucing ini memang sudah dengan kondisi seperti itu selama kurang lebih 1 bulan pasca melahirkan. Nah, jadi anak-anak yang dilahirkan oleh kucing ini itu meninggal semua. Nah, kucing ini tidak dapat menunjukkan adanya rasa sakit ketika dipegang daerah abdomen yang mengalami penonjolan tersebut. Nah, untuk defekasi dan urinasi kucing ini normal. Kemudian makan minumnya juga normal. Secara pergerakan juga kucingnya aktif. Nah, kucing ini dipelihara di sekitar perkantoran dengan diberikan pakan berupa pakan kering saja oleh pegawai kantornya. Nah, setelah kita mendapatkan sinyalemen dan juga anamnesanya, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Nah, sesuai dengan urutan diagnosa klinik, kita mengukur dan juga mengecek ya suhu, kemudian detak jantung, pulsus, respirasi, dan juga CRP-nya. Dan didapatlah hasil suhunya itu 38,9 derajat Celcius, kemudian detak jantungnya 138 kali per menit, untuk pulsusnya 127 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit dengan CRP-nya kurang dari 2 detik, yang dimana pada status present kucing ini menunjukkan bahwa kucing dalam keadaan normal, status fisiologisnya normal dan sehat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah. Nah, jadi di sini dapatlah kita mengecek complete blood count-nya. Dapatlah hasil bahwa semua indikator darah itu baik, normal, kecuali di bagian plateletnya sedikit rendah. Jadi kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lain seperti X-ray. Kita lakukan X-ray, radiografi, dan dapatlah hasil bahwa memang terlihat adanya penonjolan di bagian abdomen, di bagian umbilikalnya, di area umbilikal dengan posisi right lateral recumbency. Nah, di situ terlihatlah adanya organ usus yang masuk ke dalam kantong hernia. Nah, di sini kita bisa diagnosa bahwa memang kucing ini mengalami hernia umbilikalis dengan prognosis fausta atau sembuh. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang, maka kita lakukan operasi atau tindakan bedah untuk penanganan hernia ini sendiri. Nah, untuk praoperasi, hewan dipuasakan makan dan minum selama 12 jam. Kemudian kita sterilkan alat-alat operasi menggunakan sterilized machine selama 30 menit. Kemudian kita lakukan pencukuran dulu di daerah operasi dan juga pensterilan daerah insisi atau daerah yang akan dioperasi dengan klorhexidin 0,2% dan juga iodin. Untuk premedikasi yang kita berikan kepada hewan dengan kasus hernia ini yaitu dengan atropin sulfat sesuai dengan dosis. Kemudian kita maintenance dengan cairan infus sodium chloride supaya tetap terjaga cairan di dalam tubuh. Nah, untuk anestesi kita menggunakan silazin 2 mg per kilogram berat badan dan juga ketamid 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian kita lakukan operasi. Yang pertama sudah pasti kita sterilkan dulu daerah yang
di cincin hernianya kita bersihkan menggunakan chlorhexidin dan juga iodin. Kemudian kita lakukan insisi tepat di atas daerah cincin hernianya dengan sangat hati-hati dan usahakan untuk tidak sampai mengenai organ-organ yang ada di dalam kantung hernia tersebut seperti usus. Nah, setelah itu sudah diinsisi dengan hati-hati, kemudian dipisahkan antara sukutan, kemudian peritoneum dan juga usus, yang dimana ketiga organ ini sudah mengalami adesi atau perlengketan. Jadi harus diprepar dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan supaya terpisah. Kemudian digunakanlah metode skin flap atau membuat luka baru, yang kemudian kita sambung luka baru tersebut dengan dijahit menggunakan benang asykril atau Vicryl dengan ukuran 2,0. Kemudian setelah kita sudah memisahkan dan dijahit bagian peritoneumnya, lalu kemudian dijahit di bagian subkutannya menggunakan sukril juga dengan pola jahitan subkutikuler. Nah, setelah peritoneum dan juga sukutannya sudah terjahit, akan dilanjutkan dengan penjahitan kulit menggunakan benang silk dengan ukuran 3 dengan pola jahitan terputus, simple interrupted. Nah, untuk medikasi pasca operasi kita suntikan melalui intravena di dalam cairan infus antibiotik cefotaxime dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari dilanjutkan dengan pemberian antibiotik oral yaitu cefalexin 10 mg per kilogram berat badan selama 4 hari. Jadi jangka waktu pemberian antibiotiknya itu 1 minggu atau 7 hari dengan paruh waktu per 12 jam. Kemudian untuk analgesiknya kita berikan tolfedin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan selama 3 hari dengan paruh waktu 24 jam. Kemudian kita berikan antibiotik serbuk di atas luka insisi dengan dosis secukupnya saja, yaitu dengan merek Enbatic ya, atau niacinamide sulfat. Nah, setelah pasca operasi kita observasi setiap hari dari hari 1 sampai ke hari 10 dengan luka yang semakin membaik. Bisa dilihat di gambar, luka jahitan sudah menyatu, tidak ada peradangan dan tidak ada hernia lagi yang timbul, maka hewan bisa dipastikan sembuh. Nah, luka dari jahitan ini benangnya dicabut pada hari ke. Baik, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana tentang prosedur penanganan bedah hernia umbilikalis pada kucing domestik. Untuk kurang lebihnya mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman yang melihat. Sampai jumpa dan terima kasih.